Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Mu'minun, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-12 tentang proses penciptaan manusia ya. Sebelumnya telah kita sebutkan dari ayat pertama sampai ayat 11 tentang ciri-ciri orang-orang yang beruntung, yang mereka mendapatkan surga Firdaus ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia, yang membayar zakat, yang menjaga kemaluan mereka, kemudian juga mereka amanah ya, dan mereka menjaga salat mereka. Kata Allah, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Setelah itu Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ya. Untuk menjelaskan bahwasanya manusia adalah hamba yang diciptakan oleh Rabbul Alamin. Ya. Untuk meraih surga Firdaus, maka seorang hamba harus sibuk dengan beribadah kepada Sang Pencipta. Dan itu adalah sesuatu yang sangat layak secara logis. Kalau kita diciptakan oleh Sang Pencipta, maka kita sebagai hamba harus tunduk kepada Sang Pencipta. Maka Allah jelaskan tentang status Allah sebagai pencipta dan status manusia sebagai makhluk. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Sulalah min tin, sulalah dari tanah yang basah. Atin maknanya adalah tanah yang bercampur dengan air. Adapun sulalah adalah sesuatu yang diambil dari sesuatu yang lain. Ya, misalnya ada rambut terjatuh di tepung, maka diambillah rambut tersebut. Itu namanya maslul, diambil ya. Diambil ya. Jadi sulalah kalau diartikan dalam Quran kita terjemahan disebut saripati dari tanah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati dari saripati tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari satu genggaman tanah yang Allah genggam tanah tersebut dari seluruh bumi ya, dari berbagai macam model tanah. Faja'a Banu Adam ala qadril ardi, maka datanglah anak Adam sesuai dengan kadar tanah-tanah tersebut. Faja'a minhum al-ahmar wal abyad, maka di antara anak Adam ada yang putih, ada yang hitam ya, ada yang coklat ya, wal aswad wa baina dzalik, ada yang hitam dan ada di antara warna-warna tersebut, kuning langsat dan macam-macam. Wasahlu wal hazan, demikian juga sifatnya juga ada yang lembut, ada yang keras, wal khabith wa thayyib, dan juga ada yang buruk dan ada yang baik. Demikian, karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengambil saripati dari berbagai macam model tanah, Allah kumpulkan dalam genggamannya, lalu Allah ciptakan Adam. Maka jadilah anak-anak Adam seperti itu. Sebagaimana sifat-sifat tanah. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, manusia pun demikian. Dari sifat akhlak pun demikian. Ada yang keras, ada yang lembut, ya. Kemudian ada yang buruk, ada yang baik. Sebagaimana sifat-sifat tanah yang ada di atas muka bumi. Di sini Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Al-insan sini maksudnya adalah Adam alaihissalam. Sehingga alif lam di situ alif lam lil ahad. Yaitu alif lam lil ahad, walaqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan sang manusia. Maksudnya Adam alaihissalam
min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dan ayat-ayat seperti ini banyak ya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai manusia sekalian, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Ya, kalian dulu hanyalah tanah, kemudian diciptakan ya. Nah, artinya kalau mau dibangkitkan lagi mudah bagi Allah. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Baik. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan anak Adam nutfah fi qararin makin. Kami jadikan dia nutfah dalam suatu tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Perhatikan di sini. Allah berfirman sebelumnya ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu fi qararin makin. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia. Al-insan sini tadi sudah kita jelaskan, alif lam di sini adalah lil ahad. Yaitu sang manusia, maksudnya Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam yang terbuat dari saripati tanah. Kemudian summa ja'alnahu, lalu kami jadikan dia di sini. Kami jadikan dia. Dia di sini maksudnya siapa? Banyak orang mengatakan dia maksudnya adalah anak Adam, maksudnya ibnu Adam. Anak Adam, bukan Adam lagi, tapi anak Adam. Yang diciptakan dari saripati tanah hanyalah Adam alaihissalam. Yang diciptakan dari saripati tanah cuma Adam. Selain Adam alaihissalam, ya cuma ada beberapa model manusia. Ya. Kita tahu manusia, model-model penciptaan manusia. Di antaranya adalah Adam dari tanah, kemudian Hawa dari rusuk Adam, kemudian Isa alaihissalam, dari rahim sang ibu, yaitu Maryam. Kemudian manusia yang lain, seluruh manusia yang lain dari nutfah. Nutfah ini. Jadi Allah berfirman, "Tsumma ja'alnahu", lalu kami jadikan dia. Maksudnya ini adalah anak-anak Adam, seluruh manusia yang lain. Maksudnya ini. Anak-anak Adam. Bukan kembali kepada Adam lagi, bukan kepada Hawa, bukan kepada Isa, tapi seluruh anak Adam terciptakan dari "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin". Nutfah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Meskipun anak Adam belum pernah disebutkan sebelumnya, namun orang yang baca paham bahwasanya yang dimaksud adalah anak Adam, bukan Adam lagi. Dan ini seperti Allah mengatakan di sana, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar". Sungguhnya kami telah turunkan dia. Di situ maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, meskipun tidak disebutkan sebelumnya. Tiba-tiba disebutkan kata ganti tanpa disebutkan yang diganti sebelumnya. Seperti hatta tawarat bil hijab ya. Sehingga kemudian tertutup oleh tenggelam matahari ya. Tidak disebutkan sebelumnya. Intinya di situ maksudnya adalah "Tsumma ja'alnahu", maksudnya adalah anak Adam. Dan ini tadi seperti dalam surat Al-Hajj,
Kata Allah, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah. Ya. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Sungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah, maksudnya nenek moyang kalian Adam. Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani. Adam tidak demikian, Adam tidak melalui proses air mani, tapi kemudian dari air mani maksudnya anak-anaknya, anak-anak Adam alaihissalam. Ya, seperti juga dalam surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah Tsumma bada khalqal insani min tin. Allah mulai penciptaan manusia dari tanah, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan anak keturunannya ya dari min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air yang hina. Jadi dalam surat As-Sajdah menjelaskan maksudnya ini adalah penciptaan Adam, ini adalah penciptaan manusia yang lainnya. Nutfah, apa itu nutfah? Nutfah maksudnya dalam ayat yang Allah mengatakan hal ata 'alal insani hainu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Dalam ayat yang kata Allah inna khalaqnal insan min nutfah amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia dari nutfah, yaitu setetes air. Setetes cairan. Amsyad maksudnya campuran. Jadi manusia itu dicipta dari setetes cairan yang merupakan campuran. Campuran apa? Campuran dari air mani dan maksudnya dari air mani lelaki dan sel ovum tentunya. Ovum wanita. Dahulu ini diantara mukjizat Al-Quran, dahulu orang menyangka bahwasanya manusia itu hanya diciptakan dari air mani laki-laki dimasukkan dalam rahim perempuan, jadilah. Ternyata Allah jelaskan tidak. Air mani yang merupakan sumber asal manusia itu dari amsyaj, campuran. Campuran apa? Ternyata dari air mani laki-laki dengan air mani wanita. Itu dari air mani laki-laki dengan sel ovum. Ya, makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala. Min baini sulbi wat tara'ib, ya. Kalimat yang lain, ya. Was-sama'i wat tariq wa ma adraka ma at-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air mani itu keluar dari sulbi dan tara'ib. Sebenarnya mengatakan sulbi maksudnya zahr rajul. Rajul itu punggung lelaki. At-tara'ib adalah maudhi'ul qiladah. Itu dada wanita. Sehingga Allah menyebut fajadzurul insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Manusia lihatlah dari mana diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang terpancar dari pundak lelaki dan dari dada wanita. Maka sebenarnya manusia itu tercipta dari nutfah. Nutfah itu adalah campuran dari air lelaki dengan air wanita. Itu maksud saya. Dan ini merubah cara berpikir orang-orang Arab dahulu. Orang Arab dahulu menyangka bahwasanya zaman dahulu 1000 tahun yang lalu, zaman jahiliyah, mereka menyangka manusia cuma dari laki-laki doang. Ya. Ternyata tidak, ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Qarar makin itu tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh. Maksudnya adalah rahim wanita. Ya. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan nutfah tersebut yang merupakan campuran dari air laki-laki dan air perempuan ke dalam tempat yang kokoh, Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah dalam sebagian bukunya bahwasanya ini menunjukkan tidak boleh menggugurkan kalau sudah terjadi proses dan sudah terjadi kehamilan, sudah sampai pada rahim, sudah bergabung antara mani dengan sel ovum, kemudian dibawa menuju ke rahim dan
tinggal di rahim, maka tidak boleh digugurkan karena Allah sudah menjadikan dia dalam tempat yang kokoh, maka tidak boleh diotak-atik. Ya, dalil bahwa tidak boleh aborsi jika telah terjadi kehamilan. Meskipun belum ditiupkan ruh. Belum ditiupkan ruh. Apalagi kalau sudah ditiupkan ruh, tentu lebih besar lagi dosanya. Ya, ini sih tidak boleh. Kenapa kita bilang tidak boleh? Karena Allah telah mengatakan, Allah telah meletakkannya di tempat yang kokoh, maka jangan diganggu. Jangan diganggu. Sudah terjadi proses penciptaan. Ya. Kemudian sebagian orang, ini belum ada tiup ruh, dia gugurkan, maka hukumnya haram. Tetapi tentu lebih parah lagi aborsi kalau terjadi setelah peniupan ruh. Ya. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqana nutfata 'alaqah. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, summa khalaqana nutfata 'alaqatan. Wa khalaqana al-'alaqata mudghah. Wa khalaqana al-'alaqata mudghah. Wa khalaqana al-mudghata 'idhaman. Kasawna al-'idhama lahma. Kita lanjutkan dulu. Kata Allah, kemudian kami jadikan nutfah tersebut sebagai alaqah. Kami jadikan nutfah menjadi alaqah. Menjadi alaqah. Alaqah itu adalah darah yang menggumpal. Darah yang menggumpal dan menempel. Dia disebut alaqah itu karena dia nempel. Ya. Darah tadinya air mani, subhanallah, air mani cuma air laki-laki, perempuan, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi darah. Darah tersebut sifatnya dia alaq. Khalaqal insana min alaq. Ciptakan dari alaq. Alaq itu sesuatu yang menempel, darah yang menggumpal, dia menempel. Tapi kata ulama dia nempel dan dia memiliki sifat mengisap seperti lintah. Seperti lintah dia mengisap mungkin di rahim atau di mana, di bagian ibu ya. Ya. Sedikit kecil. Kemudian kata Allah, wa khalaqana al-'alaqata mudghah. Lalu Allah merubah al-'alaqah, kami jadikan al-'alaqah. Ya. Lalu 'alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu daging seukuran daging yang dikunyah. Jadi kalau kita makan daging, kita nggak mungkin ambil daging besar. Daging kecil kita kunyah, daging seukuran kecil yang kita untuk kunyah. Wala khalaqanal mudghata 'idhaman. Lalu kami jadikan mudghah, kami jadikan 'idhaman. Idhaman itu tulang. Summa kasawna al-'idhama lahma. Kata Allah setelah itu, summa kasawna al-'idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang belulang tersebut dengan daging. ثم كسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر. Lalu kami jadikan dia makhluk yang lain. Makhluk lain. Artinya setelah proses ini proses dari nutfah, dari air mani menjadi alaqah, darah yang menggumpal, nempel, kemudian dari alaqah menjadi mudghah, daging yang kecil, ya. Kemudian setelah mudghah dijadikan tulang, ya. Ini mulai proses
kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan lahman. Setelah itu summa ansha'na khalqan akhar, yang mengatakan setelah ini semua maka kemudian Allah jadikan pertumbuhan yang sangat cepat. Prosesnya kemudian berubah tidak seperti ini. Ini proses yang berbeda. Ini prosesnya tersendiri cepat. Proses yang berbeda dan cepat perkembangannya. Yang berkembang cepat. Allah kemudian memunculkan semuanya, indera-inderanya mulai macam-macam, mulai berkembang dengan cepat. Ini proses, jadi sekarang ada dua proses. Yang proses pertama, kemudian proses yang kedua ini cepat bertumbuhnya bayi atau janin tersebut. Kata Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ya, ini proses ini tidak ada yang tahu ya. Dulu tidak ada ilmu kedokteran yang bisa meneliti ini, tapi Allah sudah bicarakan 14 tahun yang lalu, dan benar telah dibuktikan oleh para dokter, benar memang demikian prosesnya. Demikian prosesnya. Saya pernah ceramah di hadapan dokter anak ya, kemudian saya tanyakan, kata mereka benar tepat seperti yang disebut oleh Al-Quran. Padahal ini suatu hal yang tidak mungkin diketahui. Dulu ada USG, dulu nggak ada USG. Untuk melihat perubahan dari ini menjadi ini, prosesnya hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ini menunjukkan tentang adanya Sang Pencipta. Perhatikan, setelah itu Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah ya, sebaik-baik pencipta ya. Al-khaliqin bisa dua makna. Al-khaliq maksudnya adalah al-muqaddirin, karena al-khalq bisa artinya takdir, yaitu yang apa namanya, muqaddir maksudnya yang membuat ya. Bisa al-khalq artinya ijad maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Yang dimaksud di sini Allah adalah sebaik-baik pembuat, maksudnya ahsanul muqaddirin ya, karena dalam bahasa Arab al-khalq bisa artinya yang membuat ya. Seperti kita dalam bahasa kita bilang pencipta pesawat, pencipta mobil ya. Dia bukan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tapi dia membuat dari bahan-bahan yang ada, kemudian dirubah menjadi pesawat, dari bahan-bahan yang ada dirubah menjadi mobil. Itu juga dalam bahasa Arab bisa disebut dengan pencipta. Kalau kita bilang penemu atau pencipta, itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan pencipta. Tapi pencipta itu, ciptaan maksudnya ada dua. Ada dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, maka Allah yang terbaik. Atau pencipta maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Kalau maksudnya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka hanya Allah yang maha pencipta. Tapi kalau maksudnya mencipta adalah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, maka Allah lah yang terbaik di antara yang ada ya. Tabarakallah, tabarak ay fata'azama wa kasara khairullah. Ya, karena tabarak artinya maha baik. Ya, ahsanul khaliqin, lihat bagaimana Allah begitu baiknya menciptakan manusia dari satu air yang hina, mima'in mahin, dari air yang hina, mima'in dafiq, dari air yang terpancar, dari keluar dari kemaluan ya, bertemu kemaluan laki-laki, kemaluan wanita di tempat yang hina, airnya hina, dari tempat yang hina, berkumpul di tempat yang hina. Tiba-tiba Allah keluarkan manusia yang mulia ya. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya di antara doa sujud tilawah ya, atau di antara doa sujud ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi. Telah sujudlah wajahku lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku telah sujud kepada Allah yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, yang memberi bentuk kepada wajahku ini. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membuka pendengarannya dan membuka penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik Allah adalah pencipta yang terbaik. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah Allah ciptakan kalian wahai manusia sekalian, begitu prosesnya, kalian keluar dari muka bumi. Ya. Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah itu kalian akan meninggal dunia. Kalian dari tidak ada, Allah ciptakan, kami hidupkan kalian di atas muka bumi, kemudian tsumma, lantas suatu saat kalian akan kembali mati, kalian menjadi tanah kembali.
Kalian akan menjadi tanah kembali. Sebagaimana asal muasal kalian. Kemudian setelah kalian menjadi tanah kembali, Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Lalu nanti ada waktunya kalian akan dibangkitkan. Jadi Allah menyebutkan proses penciptaan manusia dari tanah menjadi manusia untuk menjelaskan bahwasanya hari kebangkitan itu mudah. Kalian dari dunia tanah, Adam dulu tanah. Allah jadikan dia hidup, kemudian anak-anaknya hidup juga, kemudian mati jadi tanah, kemudian mau dijadikan hidup lagi kembali mudah. Jika proses pertama bisa dilakukan, proses pengulangan mudah. Secara kalau ukuran kita, ukuran pandangan manusia, kalau proses awal itu bisa terjadi, maka proses pengulangan lebih mudah. Tapi kalau bagi Allah tidak ada kata lebih mudah, semuanya mudah. Semuanya mudah. Cuma logika manusia, ahwan. Seharusnya bagi manusia, kalau permulaan bisa, maka pengulangan lebih mudah. Jadi kalau untuk aturan Allah semuanya mudah, tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena orang musyrikin mereka ragu tentang adanya kebangkitan. Mereka tahu mereka diciptakan, tapi mereka ragu adanya kebangkitan. Logika mereka tidak masuk. Bagaimana orang sudah jadi qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa bisa menghidupkan kembali tulang-tulang setelah sudah lumat, sudah jadi tanah, sudah bercampur dengan tanah, bagaimana kemudian bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia yang ada dagingnya yang lengkap semuanya? Kata mereka mustahil, ya. Ya, tetapi Allah akan bangkitkan. Allah mengatakan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Tidak dibangkitkan, tidak diminta pertanggungjawaban, akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dia dulu adalah nutfah dari air mani yang terpancar? Buktinya bisa dibangkitkan, manusia juga bisa nanti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah manusia dulu adalah air mani yang terpancarkan, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, setelah air mani kemudian menjadi alaqah, darah yang menggumpal, lalu Allah ciptakan dia dan Allah sempurnakan penciptaan jadi manusia, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, kemudian Allah jadikan dari manusia berpasang-pasangan laki dan wanita. Kalau Allah bisa ciptakan ini semua, bangkitkan lebih mudah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta? Bukankah yang menjadikan ini semua mampu untuk menghidupkan yang mati? Jawabannya mudah, lebih mudah. Ya. Ketika Allah menyebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah kalian hidup kalian akan meninggal dunia. Ini peringatan bagi kita, bagi manusia, ya. Bahwasanya hendaknya kematian selalu di hadapan matanya. Dia jangan lupa, dia jangan menyangka dia akan hidup selamanya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Kau diciptakan untuk menemui kematian. Kemudian setelah kematian kau akan dibangkitkan. Maka seorang jangan lupa, jangan dia merasa dia hidup lama di atas muka bumi, lantas dia lupa dengan kematian. Ya, kalau seorang sadar bahwasanya dia akan mati, maka dia akan punya metode hidup yang berbeda dengan orang-orang yang merasa tidak bakalan mati. Kalau kita senantiasa merasa nggak tahu kapan Allah akan manggil kita, maka kita akan semangat beribadah. Kita akan senantiasa suka bertobat. Kita nggak berani maksiat. Kita akan legowo untuk bersedekah, sangat mudah. Kita akan berpikir panjang untuk membuang umur-umur kita untuk melihat yang tidak bermanfaat. Kita akan berpikir 2 kali, 1000 kali kita mikir. Karena kita tahu kita bisa saja dipanggil Allah kapan-kapan saja. Ya. Makanya orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW, ya, yaitu orang yang paling banyak aktsaru lil mauti dzikran, ya, yang paling banyak mengingat kematian, ya, dan yang paling bersiap, ya. Wa aktsaru isti'dadan lima ba'dal maut, yang paling banyak persiapan untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang cerdas. Kita ini banyak terjebak dalam kebodohan. Buktinya apa? Kita tidak ingat kematian. Kita merasa kita akan hidup lama, sehingga kita buang-buang umur, buang-buang waktu, ya. Pelit dan macam-macam, bermaksiat, melanggar peraturan. Oleh karenanya, ingat Allah hidupkan kita untuk mematikan kita. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kalian hidup, kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waspada, karena ibu-ibu juga bukan tidak kalah sibuk dengan bapak-bapak, ya. Sibuk Instagram, sibuk Facebook, sibuk WhatsAppan, sibuk grup-grup ini, sibuk anu. Saya tidak melarang, tapi ada kadarnya, semua ada kadarnya, ya. Baik, setelah itu kita lanjutkan ayat berikutnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu,
Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sungguh kami telah menciptakan di atas kalian sab'a tara'iq, 7 jalan. Sab'a tara'iq, tara'iq maksudnya adalah 7 jalan. Ada yang mengatakan maksudnya, kenapa disebut? Maksudnya yang jelas ini maksudnya 7 langit. Kenapa di langit disebut dengan tariqah? Tara'iq jamak dari kata plural dari tariqah. Mufradnya kata tunggalnya adalah tariqah. Ada yang mengatakan bahwasanya ini menunjukkan langit itu bertingkat-tingkat. Karena orang Arab tidaklah mengatakan tariqah kecuali sesuatu diletakkan di atasnya, dikatakan tariqah. Di atasnya lagi tariqah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya langit bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang telah menciptakan langit yang 7 yang bertingkat-tingkat. Allah juga berfirman, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Sehingga disebut tara'iq jamak dari tariqah untuk menunjukkan bahwasanya langit itu bertingkat-tingkat. Ini pendapat. Ini banyak ulama menyatakan demikian. Kenapa langit disebut dengan tariqah? Karena secara bahasa Arab tariqah itu sesuatu yang diletakkan di atasnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya disebut dengan tariqah karena mereka mengatakan langit adalah jalan-jalannya para malaikat. Malaikat ketika turun di atas muka bumi ada jalan yang mereka tempuh. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Ada jalan-jalan. Sehingga disebut dengan tara'iq. Karena langit-langit tersebutlah jalan, termasuk jalan-jalan yang ditempuh oleh para malaikat. Allah alam bisa, tapi pendapat pertama sepertinya lebih kuat. Maksudnya tara'iq, maksudnya tibaqan, bertingkat-tingkat. Kemudian kata Allah, dan kita tahu langit sangat bertingkat-tingkat dan sangat luas ya. Kata Allah, "Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Perhatikan, kata Allah, "Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Dan kami tidak lalai dari makhluk. Perhatikan ibu, Allah berfirman, ya. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan di atas kalian. Kami telah menciptakan di atas kalian. Di atas kalian 7 jalan. 7 jalan atau 7 tingkat. Yang maksudnya langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami tidak lalai dari ciptaan kami. Di sini al-khalq maksudnya makhluk, maksudnya al-makhluk, ciptaan. Allah menjelaskan kami telah menciptakan sekalian di atas kalian. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia tadi, Allah jelaskan tentang kehebatan Allah, Tuhan yang harus kalian sembah, dengan Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang di atas. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad khalaqna fawqakum." Allah telah menciptakan sekalian. Untuk kalian melihat bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya menciptakan yang ada di muka bumi, manusia, tapi Allah juga menciptakan apa yang ada di atas muka bumi, yaitu 7 langit yang begitu dahsyat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kata Allah, tidaklah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan. Dan banyak sudah kita bahas tentang Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan hebatnya langit. Tetapi yang jadi perhatian kita di sini, jadi Allah suruh kita lihat tentang langit, tapi Allah mengatakan wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami tidak lalai dari ciptaan kami. Kami tidak lalai. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat. Ini khilaf tanawu, ya. Ada yang mengatakan kami tidak lalai untuk menciptakan langit, ya, sebagai bentuk nikmat bagi manusia. Jadi karena perhatian Allah terhadap manusia, Allah ciptakan apa? Ciptakan langit. Karena itu untuk untuk kepentingan manusia. Ada atapnya, ada langit, ada keindahannya. Ya, ini maksudnya di antara kami tidak lalai dari
untuk menciptakan langit sebagai bentuk nikmat atap bagi manusia. Ada yang mengatakan kami tidak lalai untuk menjaga langit agar antaqa 'alal ard, agar tidak jatuh di bumi. Itu tidak menimpa manusia yang ada di bawah. Ini ayat seperti ini banyak ya, seperti antaqa 'alal ard ya. Allah jaga agar langit tidak jatuh ke bumi. Kemudian juga seperti wala ya'udu hifdhuhuma ya. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak hilang ya. Allah jaga. Kemudian juga wala ya'udu hifdhuhuma, Allah jaga langit dan bumi. Intinya kami tidak lalai. Kami ciptakan langit dan kami tidak lalai dalam mengurusi langit. Pendapat yang berikutnya, meskipun kami menciptakan langit, kami tidak lalai dari ciptaan kami yang di bumi. Kami yang di dasar laut, di bumi, di dalam tanah, dan lain-lain. Artinya Allah menjelaskan ya, meskipun yang Allah ciptakan tentang langit di atas yang begitu dahsyat, bukan berarti Allah dari yang di bawah. Tadi saya jelaskan, justru Allah menciptakan langit untuk kepentingan makhluk yang di bawah. Ya. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq, bukankah Allah yang menciptakan tahu yang diciptakan? Allah tahu. Jadi Allah meskipun ciptakan langit yang 7 langit yang dahsyat, yang bumi ini enggak ada apa-apanya dengan luasnya alam semesta 7 langit. Allah mengatakan wala qad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Telah kami hiasi langit dunia, langit paling bawah dengan bintang-bintang. Langit yang kita lihat langit paling bawah ini bintang-bintangnya banyak, materi langit bawah, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat, belum langit kelima, belum keenam, belum ketujuh. Yang bumi ini enggak ada apa-apanya, hanya seperti debu, ya. Hanya seperti debu yang kalau kita lihat di sebuah tempat yang luas, bumi sekitar debu. Ya, alam semesta begitu luar biasa. Tapi ketika Allah mengatakan kami ciptakan langit yang bertingkat-tingkat, bukan berarti kami lalai dengan makhluk yang ada di bumi. Allah urusin semuanya. Ya, Allah urusin semuanya. Makanya Allah mengatakan wa ka'iyam min dabatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa mengatur rezekinya, Allah yang mengatur rezekinya. Ya. Ini apa maksudnya? Jadi Allah tidak lalai dengan apa yang diciptakan. Maka seorang jangan merasa kalau Allah di atas kemudian dia tidak diperhatikan, dia diperhatikan. Makanya sebagian ulama mengatakan faedahnya kamu jangan merasa kamu tidak dilihat oleh Allah. Jangan kamu merasa saya siapa sih? Apa kalau saya berdoa Allah dengar? Allah dengar. Allah Maha mendengar. Kamu tidak ada sama dengan yang lain, sama-sama didengar oleh Allah, sama-sama dilihat oleh Allah. Kalau daun saja yang tidak punya nyawa, Allah perhatikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi kamu, hamba Allah yang Allah ciptakan, yang Allah tadi sudah sebutkan bahwasanya kamu diciptakan dari nutfah begini-begini. Maka jangan seuzon kepada Allah. Allah mengatakan meskipun Allah fauqal arsy atas arsy, meskipun Allah menciptakan langit yang begitu luar biasa, Allah tidak lalai dari kamu. Meskipun orang mengatakan saya siapa sih? Apa Allah mendengar saya? Tapi ada yang mengatakan juga dia mengajarkan kesyirikan. Kamu siapa? Kalau kamu minta jangan sendiri, minta lewat wali-wali. Ini akhirnya nanti minta kepada wali-wali matilah macam-macam ya. Kamu manusia Allah tidak lalai. Kalau daun saja Allah tidak lalai, hewan saja Allah tidak lalai, apalagi kamu manusia yang ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami tidak pernah lalai ya dari makhluk ciptaan kami, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengambil faedah bahwasanya ayat ini ketika Allah mengatakan kami tidak lalai dari ciptaan kami yang di bumi, ya, makhluk manusia yang kami ciptakan, isyarat bahwasanya Allah di atas langit. Makanya Allah mengatakan amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Apa kalian merasa aman dari yang di atas langit? Karena mungkin di bumi dia merasa Tuhan di atas, dia tidak akan diurus, enggak. Kalau kalian bermaksiat, kalian merasa aman dari Allah yang di langit bisa menenggelamkan kalian dalam bumi. Seperti ini, wa ma kunna lil khalqi ghafilin. Ayat ini ada isyarat bahwasanya Allah di atas langit. Karena kalau Allah di bumi bersama makhluk, ya jelas Allah tidak lalai. Tetapi ada terkesan Allah akan lalai ketika Allah di atas jauh dari makhluk, terkesan Allah lalai dari makhluknya. Maka Allah bantah kesan tersebut. Allah mengatakan, "Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Kami tidak lalai meskipun kami di atas langit.
Kami tidak lalai daripada itu semua. Beda kalau Allah bersama kita di bumi, ya jelas tidak lalai. Kalau kita sama bos satu kantor tiap hari, ya jelas tidak lalai. Ya, karena kita sama dia tidak lalai dari kita. Tapi ini kesan yang dibantah oleh Allah karena terkesan kalau seakan-akan Allah jauh dari kita di atas sana, seakan-akan Allah tidak ngurus kita. Jawabannya tidak. Allah ngurus. Allah tahu kita, gerak-gerik kita. Allah tidak pernah lalai sedetik pun. Karena kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah berfirman setelah itu, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Dan kami turunkan dari langit air dengan ukurannya. Ya, perhatikan sini, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Fa askannahu fil ard, lalu kami jadikan air tersebut menetap di atas muka bumi. Ini di antara karunia Allah kepada manusia, ya, menunjukkan perhatian Allah kepada makhluk yang di bawah, meskipun Allah ciptakan langit, dan Allah menunjukkan Allah ciptakan langit semua untuk keperluan manusia juga, ya. Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit, dari atas air. Air tersebut kami turunkan biqadar, sesuai dengan ukuran. Berarti ada yang ngatur. Makanya lihat hujan ada aturannya. Seandainya hujan nggak pernah berhenti-berhenti, bumi tenggelam seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Nuh, maka kami bukan pintu-pintu, maka turunlah hujan dengan air yang deras banget. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, kami jadikan bumi sebagai mata air, keluar air. Akhirnya tenggelam manusia. Jadi banjir yang berombak. Kita enggak lihat banjir berombak, ini banjir berombak. Karenanya Allah menurunkan air sesuai dengan kadar. Kalau tidak ada kadarnya, ngawur, terkadang banyak, terkadang sedikit, alam semesta nggak bisa jalan, kehidupan nggak bisa jalan. Tapi Allah berikan kadar. Terkadang Allah berikan kadar yang berlebihan sebagai teguran, banjir kayak apa kayak. Tapi hukum asal tidak. Hukum asal Allah beri kadar yang pas, yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh hewan-hewan, yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya Allah mengatakan biqadar, ini di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, maka akan kacau. Ya, hujan tidak beraturan, maka bisa jadi manusia tenggelam, hujan tidak berhenti, mati semua. Coba kalau hujan setahun tidak pernah berhenti, mati orang semua. Ya. Tapi biqadar, subhanallah, Allah turunkan Allah dengan biqadar. Setelah faskannahu fil ard, kami jadikan air tersebut di atas muka bumi. Air tersebut turun, maka ada yang menjadi danau, ada yang menjadi mata air dalam bumi, ya. Ada yang menjadi sumur, di air yang mengalir di bawah tanah. Menjadi air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kami jadikan air tersebut menetap di bumi, di bumi. Ya. Dan demikian, nanti kemudian air berproses, kemudian menguap, turun lagi, menguap, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sungguh kami untuk menghilangkan air tersebut kami mampu. Kalau Allah ingin menghilangkan air, Allah bikin surut, Allah bikin musim kemarau, air habis, Allah mampu. Allah bikin air tanah habis, Allah mampu. Allah bikin hujan tidak turun, Allah mampu. Allah bikin kemarau berkepanjangan, Allah mampu. Allah mengatakan, wa inna ala dhahabin bihi, kami mampu membuat air tersebut sirna, biqadirin, bihi laqadirun, kami sungguh-sungguh benar mampu untuk menghilangkan air tersebut. Di sini sebenarnya Allah mengatakan, wa inna ala dhahabin, dan kami mampu untuk menghilangkan. Zahab di sini datangan dalam bentuk nakirah untuk menjelaskan bahwasanya kami bisa menghilangkan air tersebut dengan berbagai macam metode. Metode ini mudah. Ya, menjadikan air tersebut hilang sehingga menjadikan manusia, hewan-hewan, makhluk bisa jadi binasa. Tapi Allah tidak hilangkan air tersebut. Air tetap ada, ya. Tapi Allah ingatkan bahwa ini nikmat. Allah turunkan dengan ukuran, dengan kadar, itu nikmat. Seandainya Allah tahan, Allah hilangkan, Allah mampu. Setelah itu sebutkan nikmat yang lain agar manusia bersyukur kepada Allah. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa 'anabin lakum fiha fawakihu katsiratun minha ta'kulun. Lalu kami tumbuhkan bagi kalian dengan air hujan tersebut yang sesuai dengan kadarnya. Jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari korma, wa 'anabin, dari anggur-anggur, ya. Lakum fiha fawakihu katsira, di mana di kebun-kebun tersebut banyak sekali buah-buahan. Selain buah anggur, selain buah korma, banyak sekali buah-buahan. Allah sebutkan korma dan anggur terlebih dahulu karena itulah tumbuh-tumbuhan yang terkenal di jazirah. Apalagi korma manfaatnya banyak, apalagi anggur enak dimakan. Selain itu kata Allah,
Lakum fiha fawakihu katsira. Di kebun-kebun masih banyak buah-buah yang lain selain daripada korma dan anggur. Wa minha ta'kulun, dan di antaranya kalian makan dari buah-buahan tersebut. Sudah saya tahu sebutkan lagi, wa syajaratan takhruju min turi Sainaa. Selain itu kami tumbuhkan juga dari air hujan yang turun di atas muka bumi, kami tumbuhkan syajarah, pohon. Yaitu pohon tin maksudnya. Takhruju min turi Sainaa, yang pohon tin tersebut tumbuh dari bukit Tursina. Dari bukit Tursina. Sina ini Sainaa apa maksudnya? Ada yang mengatakan sifat batu di sana, ada nama gunung di sana. Intinya Tursina ini di antara bukit yang Nabi Musa alaihissalam pernah ke sana kemudian mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya zaitun muncul di mana-mana, tapi Allah muliakan bukit ini, Allah sebutkan secara khusus karena bukit ini pernah Nabi Musa bertemu dengan Allah di situ, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa, dan pohon tin yang keluar dari bukit Tursina, tambutu bid-duhni, yang pohon tersebut tumbuh ya dengan membawa minyak, ya karena kita tahu buah zaitun dijadikan minyak zaitun. Allah sebutkan di antara keistimewaan wasibghil akilin. Sibg maksudnya adalah jadi kuah idam, kuah bagi orang yang makan, kuah minyak dari minyak zaitun bisa untuk makan, ya. Ini di antara nikmat yang Allah sebutkan kepada manusia. Setelah Allah menyebutkan tumbuh-tumbuhan dari zaitun, kemudian juga sebelumnya korma, kemudian juga anggur dan buah-buahan, Allah sebutkan di antara kenikmatan yang lain adalah kenikmatan hewan-hewan. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Dan sungguh bagi kalian pada hewan ternak ada pelajaran. Hewan ternak maksudnya onta, sapi, kambing. Ya, onta, sapi di antaranya juga kerbau, onta, sapi dan kambing. Ada pelajaran bagi kalian. Di antara pelajaran bagi kalian, nusqikum mimma fi butuniha. Kami berikan minum bagi kalian yang keluar dari perut kambing hewan-hewan tersebut. Ada susu onta, ada susu sapi, susu kambing. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, min baini farsin wa damin. Ya, labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Kami keluarkan di antara darah dan kotoran susu yang murni yang mudah diminum bagi orang-orang yang minum. Kata Allah, keluar dari perut tersebut. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami berikan kalian susu yang keluar dari perut binatang-binatang tersebut. Binatang-binatang ternak tersebut. Dan subhanallah. Sebagian ulama, saya belum coba, tapi sebagian ulama mengatakan, saya baca tadi, bahwasanya di antara keajaiban, Allah menyatakan, nusqikum mimma fi butuniha min baini fatin wa damin labanan. Kami keluarkan susu dari perut hewan ternak tersebut, dari antara kotoran dan darah. Susu tersebut keluar, tidak tercampur kotoran, tidak tercampur darah. Ya. Keluar diperah kemudian keluar susu tersebut. Tapi kalau kita sembelih kambing tersebut tidak ada susunya sama sekali. Ketika kita sembelih sapi tersebut ada susunya. Tapi kalau kita perah sebelum kita sembelih keluar susunya. Tapi kalau kita sembelih tidak ada. Ya. Bagaimana proses yang menunjukkan keluar benar-benar dari kotoran dan darah. Ya. Walakum fiha manafi'u katsirah. Dan bagi kalian pada hewan ternak tersebut banyak manfaat-manfaatnya. Di antaranya seperti kambing bisa diambil domba bisa diambil woolnya, ya. Kemudian juga sapi bisa diambil kulitnya misalnya. Ada manfaat-manfaat yang lain. Ya. Wa minha ta'kulun, di antara kalian bisa makan onta, bisa makan sapi, bisa makan kambing. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas onta-onta tersebut dan di atas kapal kalian diangkut, ya. Allah menyebutkan bahwasanya wa 'alaiha di sini kembali kepada ibil, kepada onta. Kalian diangkut di atas onta, sehingga orang mengatakan onta dengan safinatul bar. Onta adalah kapal padang pasir. Kapal padang pasir, adapun kapal al-fulk adalah kapal lautan. Onta disebut dengan safinatu as-sahra, yaitu kapal padang pasir. Safinatul bar. Karena benar, orang kalau naik onta, dia bisa pasang keranda di atas, dan dia bisa santai, dia tidak usah kendali, onta bisa berjalan, terkadang onta tahu arah kemana. Beda kalau mungkin naik kuda atau naik himar harus diatur. Tapi kalau onta, santai, jalan dengan pelan, kuat berjalan di padang pasir, sehingga disebut dengan safinatus sahra. Ya, makanya Allah sebutkan nikmat secara khusus, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan kalian di antara nikmat yang Allah berikan, Allah jadikan kalian bisa naik onta dan juga bisa naik kapal ketika di lautan, ya, ketika di lautan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ibu-ibu di Australia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.